Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 22 Oktober 2021 di hari Jumat. Oke, marketnya, wow, saya sih nggak ngedoain prediksi saya benar ya, tapi kalau anda ini mirip banget ya. Nanti kita bahas deh market ya. Oke, atau kita bahas market dulu deh. Jadi menarik banget sih, karena market udah 4 hari. Ya, market ini udah 4 hari di push gitu ya. Tapi nggak sanggup naik lagi. Kalau kemarin tuh kayak gampang ya. Correction dikit naik, langsung naik, langsung naik, langsung naik. Bahkan naiknya pun nggak tanggung-tanggung gitu, 1%, 2%. Ya kan, ya minimal 1% tuh di push mau cepet gitu. Dari jam 9, jam 9.15 sudah 1%. Tapi sekarang ya, market kita ini mirip banget dengan kejadian market tahun lalu. Yang ini nih. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya, dan setelah itu bablas. Nah, cuman emang di sini bablasnya karena efek farmasi ya. Jadi harusnya sih nggak relate dengan market waktu di sini. Ya, jadi mungkin correction ya, dan itu perlu. Saya kalau dugaan prediksi jeleknya, kita kan selalu harus jaga-jaga ya. Sebagai trader itu kalau kita nggak jaga-jaga sih salah besar. Nah, prediksi saya ya mungkin mentok ke 65 lah ya, 65 atau 64. Udah mungkin correction mungkin di sini. Nah, nyampe sini ya mungkin baru lanjut lagi, dan itu udah sehat banget. Lalu indikator lain yang selalu saya bilang ya, kita cek aja ininya. Ya, asingnya overall si BBCA dari kemarin asingnya udah jualan terus. Ya, masih belum ada tanda-tanda akum buka, dan ASI ini yang 2 big caps ya. Antam ini juga sesuai info MB kita juga jalan sebenarnya ya, si Antam. Tadi dia juga sempat naik lumayan, kita pun ada TP juga beberapa lot kita TP. Tapi sayangnya closingannya dibanting sih. Ya karena marketnya juga dibanting ya, komoditi banyak yang dibanting. Tapi overall ya masih oke lah. Ya overall masih oke. Nah, BBCA ASI, tapi dari akumulasi asing overall masih good. BRI masih sustain. Telkom, BRI, Telkom, BMRI. Nah, yang menarik nih, pertanyaan juga yang akan kita bahas, topik yang hot dan saya yakin semua punya sahamnya, itu sektor coal. Nah, Om, ini sektor batu bara gimana nih, Om? Ya, ARB nih, Om, Indi ARB dan sebagainya. Nanti kita bahas. Ya, karena overall asingnya masih masuk di emiten-emiten ini. Gitu ya. Nah, lalu overall masih asingnya good. Jadi, bukan crash, tapi maksudnya lebih kepada market correction. Nah, salah satu correction market itu didukung pertama komoditi, lalu construction. Ya, ini yang udah saya recall bahwa ini emiten yang perlu istirahat juga. Dan terjawab sudah. Ya, nanti kita kalau di VVIP, nanti kita akan buatin apa? Buatin skema buybacknya. Nah, kalau di sini kan divergence ya. Ini divergence nih, jelas banget divergence-nya. Jadi harusnya Anda udah Nah, nanti di STAC Anda kalau mau belajar itu bisa. Gitu ya. Oke, ini untuk market sih nanti detail-detail akan coba kita bahas. Sebelumnya kita akan coba dulu untuk trade dan kita. Jadi kita ada cut loss 1, hari ini ada fire ya, batu bara yang jadi favorit saya juga. Hari ini dia ARB. Ya, di hari ini dia closingnya ARB. Kita buy 670 680, stop loss di 665 660, overall loss 3% 4% aja. Dan rencananya di VVIP pun kita akan buyback lagi di bawah. Ya, nanti areanya sih saya nggak kasih di sini. Ya, teman-teman silakan tentuin sendiri. Gitu ya. Lalu kita ada profit juga today 1 CSIS. Saya belum sempat screenshot, tapi udah saya forward di grup free planningnya. Jadi kita buy itu di sesi 1 di 96 sampai 99, TP-nya di 101 ke atas. Nah, ya tapi overall CSIS closingannya masih oke sih. Dan banyak yang nyangkut juga. Dan saya yakin banyak juga grup yang rekom tadi itu. Jadi menu sore lah atau apalah, dan mereka mungkin sangkut. Kita sudah TP. Gitu ya, dan saya pribadi ada masuk lagi di closing pribadi. Gitu. Nah, gorengan juga mulai banyak hot nih. Kalau market amit-amit beneran correction atau sideways dulu, gorengan jalan, ini akan make sense banget dengan HCS6 yang minggu depan atau di tanggal 1 November itu jalan. Make sense banget. Jadi
Saya pribadi pun udah cicil-cicil, kita di VVIP udah cicil-cicil swing saham gorengan lagi. Ya spekulasi sih, kita lebih ke spekulasi. Ya. Oke, lalu berikutnya info aja buat yang belum download mobile apps kita, silakan di-download gitu ya. Nanti akan ada update fitur baru cukup besar. Insya Allah di awal November, jadi bisa download dulu dari sekarang. Lalu buat yang mau join ke VVIP kita silakan. Nah mungkin Anda sekarang bingung nih harus trading apa. Karena kemarin newbie, wah gua cap-cip-cup, gak perlu premium, gua cuan. Dari konstruksi tiap hari naik 3%, sekarang ARB. Dari batu bara, sekarang ARB. Apalagi dari oil, ARB. Amonia, ESA, ARB. Gitu ya, jadi di VVIP ini bukan sekedar kasih rekom aja, tapi lebih ke wawasan. Kita ada ngobrol 2 minggu sekali, tiap malam, edukasi, banyak rekom-rekom juga di luar rekom resmi yang bisa kasih profit besar. Kayak kita ada discuss BBHI dan sebagainya. Udah banyak lah emiten-emiten yang kita bahas kayak Unilever, rokok-rokokan, WIM, HMSP. Itu dari hasil discuss kita. Ya lalu fasilitas-fasilitas konsultasi private, bot saham, sinyal bot, itu semua mendukung teman-teman untuk bisa dapat ilmu, dapat profit juga tentunya. Jadi paket lengkap. Nah buat yang mau join, bisa join dulu seminggu, nggak apa-apa, tes, atau 1 bulan langsung juga terserah, bebas. Ya lalu buat STHC batch 6 ini juga berakhir minggu depan di hari Jumat tanggal 29 Oktober. Jadi buat yang belum memanfaatkan gitu ya, atau sekaligus mau langsung praktek karena HCS 6 akan segera launching di tanggal 1-nya. Jadi pas banget kita STHC di tanggal 30/31, tanggal 1-nya langsung kompetisi. Buat yang mau silakan. Overall pesertanya udah 220-an kayaknya ya. Yang reseat udah 100, jadi bisa bayangin antusiasmenya sangat tinggi. Kuota sisa terbatas dan ini jadi batch terakhir di 2021. Gitu ya. Oke. Nah lalu berikutnya pengumuman juga untuk VVIP Silent Investor. Saya mungkin udah cerita kemarin. Buat teman-teman yang mau join untuk diversifikasi invest, bisa juga join. Jadi STHC batch 6 dan VVIP Silent Invest regisnya terakhir di minggu depan. Nah jadi buat yang mau detailnya, join dulu ke Telegram kami t.me/silenttraderacademy. Baru nanti japri ke si staff silent. Ingat, kita nggak pernah japri duluan, nggak minta transfer dana duluan. Rekening hanya atas nama Joni Lintang. Di luar dari itu, yang ngaku-ngaku itu pasti penipu. Jadi dilaporin aja. Oke, nah lalu kita lanjut bahas requestan aja. Ya, sekaligus beberapa sektor-sektor yang mungkin banyak dilirik orang ya, kayak construction, batu bara gitu kan. Maaf ya, minum dulu. Oke, kita akan bahas requestan pertama langsung ITMG. Ini pagi-pagi langsung ARB ya. Tapi kalau saya nggak ARB sebenarnya oke sih. Kalau kita lihat ya netral. Jadi dia ARB tapi nggak ada yang jualan sebenarnya. Oke, ada yang jualan om. Ya, oke ada yang jualan tapi ditampung juga sama bandar lain. Gitu. Oke, bandar A jualan, bandar B masuk. Ya, jadi sebenarnya masih sama aja. Gitu. Lalu untuk belinya gimana? Nah, kalau emang Anda mau beli, ya ini memang perlu area entry-nya harus tepat. Karena kalau positioning entry-nya nggak tepat, Anda sangkut pucuk pasti. Nah, untuk ITMG, ini sebenarnya base buy-nya jauh ya. Karena nih dia udah beggar banget sih. Jadi saya pun nggak nyaranin di ITMG. Meskipun dia naiknya juga, kalau naik lumayan ya, lumayan gesit. Gitu kan. Nah, tapi kalau Anda mau, itu start dari 24 ribu ke bawah itu udah oke. Ya, 24 ribu ke bawah itu udah oke. Bisa spekulasi. Stop loss-nya, nah ini yang susah di ITMG, stop loss-nya itu jauh gitu. Kalau mau stop loss ya di sini 23 ribu. Ya, target rebound ke berapa? Ya ini kan ada gap. Nah, ini Anda jual di gap aja. Gitu. Jadi target gapnya ada sekitar 25 ribu, ya berarti TP 25 ribu, stop loss 23 ribu, beli 24 ribu. Jadi risk rewardnya 1/1. Kalau mau itu bisa. Tapi daripada batu bara, saya nggak begitu suka ITMG karena udah terbang tinggi. Saya lebih suka yang legging. MPPA, MLPL, LPPF, LIPO gerak semua ya. Wah, MLPT-nya jujur saya kelepas pantau dan profit ya, ini ARA 25%.
Jadi rebound ya, closingannya good banget. MLPL kalau Anda tonton, saya udah notice EMA 200-nya di 330 dan dia technical rebound. Selamat buat yang ada cicip gitu ya. Lumayan lah dapat profit sekitar 10%, 7 sampai 8%. Cek besok ya. Semoga besok masih lanjut. Gitu ya. Overall bagus sih, closingannya lumayan. Cak juga emiten gorengan, tapi better kalau mau tunggu di berapa nih? Ya 90 ke bawah lah untuk Cak. 90 ke bawah udah bisa spekulasi. BP gocap-gocapan saya nggak terlalu sering trading gocapan. Overall asal dia nggak ke lock ARB, Anda bisa spekulasi sih. Asal dia nggak lock ARB. Jadi selagi nggak ke lock ke 50, Anda bisa spekulasi buy. Yaitu 5152 areanya udah cukup oke sih. Ya TP bisa 53 54 gitu kan. Minta saran film cut loss atau SOS. Film ini tergantung ya area belinya berapa gitu. Tapi kalau untuk film, kalau mau coba nge-hold, masih menurut saya masih oke sih. Ya, kalau mau stop loss better tunggu aja. Kalau saya jadi Anda, saya akan tunggu jebol 400 baru cut loss, karena memang film ini kemarin baru breakout 400-nya, ini lagi pullback. Nah, sebenarnya masih ada peluang untuk dia technical rebound itu atau untuk lanjut. Nah, tapi kalau Anda mau cut loss, bisa dulu lepas, nanti buy on breakout ketika dia jebol 450. Nah, area 450 456 itu resistnya. Gitu. Jadi Anda bisa buyback ulang dengan cara buy on breakout. Ya. Friend, asing masih jualan. Tapi menariknya, friend tuh kalau udah di bawah 80, ya ini udah apa ya? Menurut saya udah cukup kuat sih. Kalau friend di bawah 80. Jadi ini ada beberapa support kuat 74, 75, 77. Nah, ini udah banyak banget nih. Jadi besok ARB satu kali lagi send, ini bisa Anda lirik. Ya, udah mulai bisa sih Anda pantau, siapa tahu ada pergerakan. Nah, cuman ingetin tadi MBSS, kalau Anda MB kita kemarin, kita pun di VVIP saya pribadi ada iseng-iseng info ke teman-teman. Ya, dia sempat bangkit, dapat naik ke 1%. Buat Anda yang dapat momentumnya itu profit. Ya, dia dibanting langsung naik, habis itu ARB lagi sih. Ya, bahkan sempat 2 kali tektok. Jadi selamat lah buat yang ada pegang. Ya, memang ARB Hunter itu tekniknya perlu teknik yang tepat. Oke. Lalu untuk Adro, nah kita lanjut aja ke Adro. Adro kita coba cek dulu dia punya broker summary. Tadi kita udah cek asingnya infonya masuk. Dan oke, DX jualan, kakak jualan. Tapi coba saya hitung-hitung dulu ya. 150, 26, 33. Overall tidak distribusi, tidak akumulasi sih. Sama kayak si ETMG. Ya, Bandar A jualan, Bandar menahan. Dan karena Adro memang dari awal asing partisipasinya besar, maka ini masih bisa dibilang akumulasi. Ya, karena lokal yang exit, Adro yang masuk. Dan memang kalau kita perhatikan Adro dari dulu, nah ini asing semua, ini duit lah. Ini kalau kita total mungkin udah 2 juta lot, 3 juta lot kali. Bayangin 3 juta lot Adro itu udah berapa? Itu udah mungkin sekitar 500 miliar. Jadi harusnya ini masih good. Ya, ini masih good menurut saya sih, gitu. Harga batu baru dunia correction ya wajar sebenarnya. Kenapa wajar ya? Karena udah naiknya cepat. Nah, sesuatu yang naik cepat, turunnya pun juga bisa cepat. Oke, nah lalu untuk Adro, kalau Anda tanya the best support kuat itu di 1600-an. Jadi mungkin Adro butuh turun 1 kali lagi untuk best buy-nya. Ini lagi perlu ada gap ya. Bahkan gap-nya pun di 1500. Jadi kalau tunggu sini menurut saya sih agak jauh sih. Ya, saya yakin Bandar pun nggak akan ngasih. So, kalau besok seandainya correction di bawah 1700 ke bawah, Anda bisa spekulasi beli sebenarnya. Ya, nah, cuma resiko beli emiten posisi tinggi, takutnya di bawah turunnya pun juga bisa dalam. Gitu ya. Lalu kalau dari Fibo-nya sih overall Fibo-nya pun sama. Ya di 1565 1663. Jadi sama Fibo-nya pun di sini. Nah, inilah best buy-nya. Kalau dikasih ya. Tapi besok kalau di amit-amit ARB sekali lagi dikasih. Ya, jadi mungkin dekat-dekat 1600, 1700 ke bawah udah bisa spekulasi.
Kalau mau stop lossnya di 1500. Ya. Bang, Rans, Bang masih buat lo baru skip. Adro sudah, Z sama planningnya belum balik 130 belum menarik. SMRA so far good tapi tadi closingannya dibanting ya, agak sayang sebenarnya. Masih akum ya, SMRA terlihat jelas masih akum. Asing masih sustain untuk buy di sini, jadi kita tinggal tunggu aja sih tanggal mainnya. Kalau jangka pendek ya di sini patokannya dia harus di atas garis merah. Jadi selagi dia di atas garis merah, ini masih good banget untuk SMRA. Lalu untuk MPPA sudah dibahas, good, potential technical rebound juga, lanjut untuk besok. BGTG masih belum ada confirm, ya masih belum menarik. Cuman kalau Bank Mini serempak gerak, ya bisa dilirik karena biasa BGTG pun yang technical reboundnya juga cukup besar. Oke, lalu berikutnya Unilever. Ya ini Unilever juga emiten yang seperti yang saya bilang, buy-nya tuh jangan nekat di pucuk. Nah untuk Unilever sendiri, kalau ya ini udah saya bisa bilang sih ini uptrend ya, udah jangka pendeknya uptrend sih. Meskipun secara downtrendnya, secara tren besarnya memang belum. Oke, tapi secara tren jangka pendek ini dia sudah maybe 80% confirm dia punya uptrend. Jadi so far ya oke lah. Ya so far oke untuk si Unilever. Lalu untuk 3.800 ya. Nah lalu untuk Fibo-nya ya, untuk dia punya area Fibo ini base buy-nya masih cukup jauh ya, di 4.800 ke bawah gitu. Cuman memang dari concern saya sih ya, dari concern saya pribadi untuk ke si Unilever ini dia nggak boleh jebol nih yang di sini di 47 berapa nih, 4720-an. Kenapa? Karena kalau sampai 4720-an jebol ya, dia tuh jebol juga EMA 13 di 4880-an dan secara jangka pendek akan jadi berat gitu ya. Jadi trennya bagus, cuman mungkin area belinya kita bisa setting ya, area belinya kita bisa setting 4.800 ke bawah lah untuk entry-nya kalau mau seperti itu. Oke, lalu untuk Pegas outlook-nya sama. Saya udah sampai recall hampir di setiap MB. Bukan yang ngedoain, saya pun ngedoain prediksi saya salah. Tapi yang terjadi ini rising wedge. Nah, kalau ini rising wedge dia breakdown, ya ini volume divergence, ini divergence, ya sudah. Potential technical, bukan technical, sorry, potensi untuk breakdown. Ya, karena polarizing wedge itu kan pasti ngarahnya ke bawah. Gitu ya. Target turunnya ke berapa? Yang jelas ke 1400-an dulu. Nah kuncinya sebenarnya Pegas nggak boleh balik ke 1400 ke bawah. Jadi nih besok kalau Pegas turun lagi dekat let's say 1450 ke bawah, Anda bisa spekulasi stop loss-nya di 1400. Ya, jadi udah saya recall dan jangan FOMO di atas. Gitu ya. Jadi overall call sama sih kayak Indi. Coba kita bahas dari bandarnya aja ya. Untuk Indi berbeda, Indi distribusi dan positioning Indi juga kayak Adro udah terbang. Jadi turunnya pun akan lebih besar pastinya. PTBA turunnya lebih smooth karena dia naiknya pun belum terlalu besar juga. Dari sisi inflow kalau kita cek malah akumulasi. Ya ini jelas banget akumulasi dari PTBA, kita tadi udah cek. PTBA juga ada inflow asing, dari kemarin juga inflow asing nih PTBA Adro. Good, cuman Adro mungkin naiknya agak lebih banyak daripada PTBA. Ya atau bahkan kayak Indi naiknya lebih banyak. Lalu kalau misalnya kita cek Doit pun juga akumulasi hari ini. Dan Fire, misalnya Fire pun akumulasi. Jadi beberapa emiten batubara mayoritas tuh sebenarnya diakum. Jadi turunnya pun bukan benar-benar distribusi. Dan menurut saya masih bisa spekulasi, kita ikut ya, ambil momentum untuk profit. Cuman positioning dan timingnya nih harus diperhatikan aja sih. Karena udah nggak segampang lagi kayak minggu-minggu lalu beli naik. Dan seperti saya bilang, nggak akan mungkin juga market tiap hari naik 1%. Jadi harus realistis jadi trader. Ya, harus realistis. Saya pun di Silent Trader selalu realistis. Kita nggak pernah overhype
di satu sektor atau satu emiten apapun gitu ya. Lalu untuk Mari teknikalnya oke sih. Ya jangka pendek dia nggak boleh balik gitu 462 ke bawah. Kalau dia balik 462 ke bawah agak kurang bagus. Ya kuncinya dia masih akan retest nih 500-an. Cek aja kalau dia kuat balik 500 menarik. Kalau enggak pasti lanjut turun. MLPL sudah. Untuk Toys Toys ini baru menarik kalau breakout 193 ya. 194. Tadi saya udah cek untuk Toys. Jadi ya dia harus jebol 194 sih. Jadi kalau Anda mau bisa tunggu buy on breakout di 194. Ya. Lalu untuk Agro masih coba retest di atas 2000. Kita doain sih bisa sustain. Masih belum confirm ya untuk Agro, tapi kalau udah sustain di atas 2000 Anda bisa spekulasi buy. Gitu ya, stop loss di 1960. Lalu Pegas sudah, Breeze juga oke nih. Nah, kalau mau beli Breeze dari sekarang udah bisa cicil nih. 2050, 2150. Bisa spekulasi untuk cicil. Lalu untuk Era dia pullback, menarik sih untuk besok kalau marketnya membaik bisa dipantau nih. Yang penting Era nggak boleh balik di bawah 625. Ya, asal dia kuat di atas 625, close-nya ini masih bagus. Ya. Akumulasinya juga Era harusnya masih bagus. Wah, hari ini akumnya gila ya, Era ya. Oke, good. Era good bisa dipantau juga untuk perdagangan besok. Ya. Wika, nah coba kita cek konstruksi ya teman-teman ya. Overall semuanya patah sih, dia punya EMA. Ya, EMA 13-nya patah semua. Adi belum, PTPP udah, PTPP belum, Adi sudah, WSKT sudah, WSBP sudah, WG sudah, hancur. PPRE kita kemarin untungnya sudah TP dulu 10% baru ambrol. Overall berarti sudah drop. Weton pun juga sudah. Nah, coba kita cek induk-induknya aja ya. WSKT hari ini drop, oke. Nah, ini ada distribusi baru. Ada yang nampung, cuman nampungnya tuh nggak dikit. Ya, beda sama kayak tadi, equal lah. Kalau batu bara itu dijual 100.000, yang nampung pun juga 100.000. Ya, bandar topnya. Lalu untuk Wika, distribusi. Jelas ini untuk Wika distribusinya besar dan ARB juga ya. Hati-hati. Hati-hati please yang FOMO konstruksi, bahas lagi SWF ibu kota baru dari kemarin kemana aja. Jangan Anda selalu ngorbanin retail demi konten Anda. Jangan Anda selalu nge-endorse demi profit Anda. Dan ya realistis lah. Apa yang Anda ucapkan itu pasti akan nge-trigger orang untuk melakukan sesuatu. Karena kan kita ini sifatnya influencer ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apalagi kita udah banyak fansnya. Bukan kita sih, Anda udah punya banyak fansnya. Kalau saya mungkin lebih banyak hatersnya, it's okay. Nah, jangan sampai fans Anda ini Anda masukin pom-pom yang tujuannya untuk menguntungkan diri Anda seorang. Gitu. Ya, dan ini salah satunya. Makanya saya selalu bilang, Om kenapa nggak rekom konstruksi? Ya jangan dulu, saya bilang. Pokoknya saya belum mau rekom aja. Karena saya tahu momen-momen kayak gini akan ada. Nah sama kayak mungkin banking nih. Ya saya sih nggak doain. Tapi kayak contoh saya BBCA. Ini udah 4 hari nggak naik-naik ya. Ini BRI, BMRI ini udah mulai nih. Cuman belum tahu sih kapan. Ya BBNI pun saya nggak akan rekom. Bodoh amat deh. Mendingan gak usah ada rekom daripada saya rekom BBNI di harga ini. Ya resikonya lebih besar. Karena kita kan influencer ya. Kita mentor, kita coach, kita punya tanggung jawab gitu. Bantu untuk bos tadi digoreng ya, meskipun dibanting lagi. Cek aja bos itu nanti gerak kok kalau memang batu baranya lagi on. Ya, PTBA Windrush oke. Behit kemarin cuma take bond seperti yang saya bilang. Kalau belum balik ya berat. Ya, overall masih lanjut turun karena dia buat low baru, belum ada tanda-tanda. PTBA mau masih aman kah atau CL? PTBA kalau mau CL di berapa ya? CL ketat di 2650 sih kalau mau, silakan. Ya 2650, 2620 ya, 2640, 2620. Kalau mau sih, kalau enggak ya stop loss jauhnya. Wah ini jauh banget ya, Anda nggak akan sanggup sih untuk nge-hold, pasti kepanasan. Di 2400, jadi cukup jauh. Ya better di 2650 jebol cut loss, nanti baru buyback lagi di bawah. Itu lebih aman ya.
Lalu untuk agro sudah, toy sudah, Bapi belum gerak-gerak. Bapi W belum gerak-gerak. Intinya Bapi W pasti akan terbang kalau Bapinya bergerak. Ya. Oke, jadi saya rasa cukup jadi clear untuk construction dan property. Construction dan batubara. Saya mulai review ulang dari batubara. Emiten-emiten ini sebenarnya masih good dari sisi accumulation. Dari sisi trend overall kita ambil sampling ADRO sebagai benchmark ADRO atau PTBA dan ITMG overall masih super uptrend, tapi karena positioningnya sudah naik hampir beggar untuk ADRO dan PTBA dan multi beggar mungkin untuk ITMG gitu kan. Jadi potensial untuk dia correction itu makin lebar. Semakin beggar ketika correction itu makin besar. Ya nggak usah jauh-jauh, teknologi MLPL, MPPA, DMMX, MCAS itu besar sekali correctionnya. Karena dia naiknya udah terbang tinggi. Jadi hukum alam lah seperti itu. Nah, lalu dari sisi positioning untuk buy gimana? Cek momentum. Kalau nanti batu baranya masih turun terus harganya, saya yakin nggak akan turun terus ya. Jadi maybe prediksi saya itu besok akan correction dulu satu kali. Nanti closingannya bisa nih, kalau bagus closingannya ditarik, entah itu langsung terbang atau ditarik jadi candle doji ya, harga close sama dengan harga opening, atau ya dia paginya dibanting, closingannya stabil ya, nggak dibanting lagi. Nah kalau itu terjadi, hari Senin atau hari Selasanya potensi untuk jalan. Jadi mirip chart seperti inilah, ARB naik. Jadi kita bisa coba tunggu besok untuk entry kalau Anda mau. Ya nanti tetap cek recheck dia punya batu bara. Nah, lalu untuk construction rata-rata ini ada distribusi. Ya tadi kita belum cek ya. Wika, WSKT distribusi, Wika juga distribusi, PTPP distribusi, Adi jadi untuk konstruksi itu semua ada outflow. Outflow-nya juga lumayan. Ya kita harus cek besok nih, kalau outflow-nya masih ada tuh antrinya tuh harus bijak sih. Ya antri harus bijak lah, cari support kuat untuk antri. Ya kalau beli posisi nanggung agak cukup riskan. Ya jadi pantau aja untuk konstruksi. Ini inflow-nya takutnya besar, outflow-nya besar. Tapi kalau batu bara, menurut saya inflow-nya masih ada. Tinggal kita main positioning aja, gitu ya. Jadi kurang lebih itu aja sih yang bisa saya sampaikan hari Jumat juga. Nggak perlu banyak komentar. Ya paling Anda pantau-pantau lah gorengan, download mobile apps. Nanti watchlist untuk gorengan akan kita infokan kembali. Jadi saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Good luck. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.